Guys, setelah sekian lama, akhirnya gue upgrade teleskop juga guys. Nih, lihat. Oh my god. Ganteng banget guys. Ganteng banget ya guys. Ini teleskop lama gue. Ini teleskop baru. Lihat perbedaan size-nya jauh banget. Jujur, gue masih agak terharu. Akhirnya bisa kebeli juga teleskop impian gue. Karena semenjak berkeluarga, rasanya agak berat buat bisa nabung untuk beli keperluan hobi, guys. Ini adalah teleskop Skywatcher Flagship 250p SceneScan Go2 Collapsible Dobsonian. Serius, gue gak bercanda guys. Namanya memang sepanjang itu. Ini adalah teleskop berukuran 10 inci yang sudah terkomputerisasi, yang artinya dia sudah ada fitur Go2 dan juga tracking. Yang artinya teleskop ini tuh bisa mengikuti pergerakan langit, sehingga memungkinkan untuk mengambil long exposure fotografi untuk foto-foto objek yang redup seperti galaksi ataupun nebula. Meskipun tetap aja sih, kalau mau motret galaksi atau nebula, itu lebih cocok kalau pakai mountingan yang tipe ekuatorial. Tapi gak apa-apa, nanti kita bisa pakai teknik astrofotografi yang disebut dengan stacking. Teleskop ini tuh gede ya guys ya, sampai-sampai pengirimannya pun dibagi dalam 2 box. Satu untuk teleskopnya, dan satu untuk mountingannya. Oke, langsung kita mulai aja proses unboxingnya. Jadi, teleskop ini adalah teleskop dengan tipe mounting Dobsonian. Jadi, dia nggak pakai tripod, melainkan pakai yang namanya rocker box. Di dalam box yang pertama, itu ada mountingannya atau rocker boxnya yang harus kita rakit sendiri. Jadi untuk mountingan di Skywatcher SceneScan Go2 ini, dia udah ada motornya ya guys ya. Kita juga pastinya udah dapet manual untuk pemasangan dan penggunaan si teleskop ini. Begitu juga dengan kelengkapan elektroniknya seperti hand controller dan juga kabel daya dan juga kabel sambungan antara hand controller dan juga motornya. Rocker boxnya ini tuh lumayan berat ya guys ya, apalagi di bagian yang ada motornya. Jadi berasa banget dia tuh solid dan juga sangat kuat. Lanjut di box kedua, ini ada optical tube assembly dari si teleskopnya. Untuk si teleskopnya itu sendiri, dia sudah datang dalam keadaan terassembly ya guys, atau dalam keadaan terpasang. Sehingga gak perlu dirakit-rakit lagi. Cuman memang harus hati-hati dalam mengangkat dan menaruhnya, karena di dalamnya tuh ada optical mirrornya. Jadi harus hati-hati karena rawan pecah atau rawan ya rusak lah. Untuk si tabung teleskopnya itu sendiri itu cukup unik ya guys, karena ini adalah desain yang sudah dipatenkan oleh Skywatcher, yaitu Flagship Collapsible Design. Jadi si teleskopnya ini tuh bisa dalam tanda kutip dilipat lah, menjadi lebih pendek, sehingga lebih mudah untuk penyimpanan atau storage dan lebih portable aja sih. Untuk merakit si rocker boxnya itu cukup simple sih, tinggal masang-masang baut aja. Dan untuk pemasangannya sudah ada di instruction manual yang datang dengan teleskop ini. Alat-alatnya pun udah disediain guys, jadi kalian nggak perlu takut kalau kalian nggak punya alat-alat sendiri. Jadi tinggal kita fast forward aja. Oke, mountingannya sudah selesai kita rakit, sekarang tinggal kita pasang tabung teleskopnya. Meskipun desain Flagship ini kelihatannya ringkih, tapi ini tuh solid banget ya guys ya. Tiang-tiang penyangganya itu terbuat dari logam yang kuat banget. Dan kalau dilihat-lihat, desain ini tuh justru membuat teleskopnya terlihat lebih keren sih menurut gua.
Dan dengan ini proses unboxingnya sudah selesai guys. Gila, lihat tuh, cakep banget gak sih? Sekarang tinggal kita pasang komponen-komponen elektroniknya. Yang pertama ada hand controller. Ini yang kita pakai untuk mengontrol si teleskopnya. Ini ada kabel hand controllernya dan juga kabel sambungan motornya. Nah, untuk kabel dayanya yang datang dengan teleskop ini tuh kayak gini ya guys ya. Kepalanya itu bukan colokan dinding, tapi colokan yang nyambung ke adapter baterai mobil guys. Jadi gue beli sendiri adapter yang punya kepala colokan dinding. Nah, adapter ini tuh mirip dengan adapter charger laptop ya. Dia mempunyai output 12 volt. Oke, langsung aja kita pasang kabel-kabel elektroniknya. Untuk kabel motor, itu kita pasang ke colokan yang ada tulisan AZ Motor. Untuk ujung satunya, kita colokin aja ke motor yang ada di bagian bawah. Untuk hand controllernya, kita colokin aja ke colokan yang ada tulisan HC. Setelah itu, tinggal kita pasang aja hand controllernya di bracket yang sudah disediakan. Dan pemasangan elektroniknya pun sudah selesai. Teleskop ini tuh datang dengan dua buah eyepiece, satu 20 mm dan satunya lagi 12,5 mm. Dari segi kualitas, eyepiece ini tuh nggak yang jelek ya guys ya, tapi juga bukan yang bagus. Jadi gue udah menyiapkan upgrade eyepiece yang kualitasnya lebih bagus. Gue udah nyiapin Barlow lens 3 kali dari Celestron, terus ada eyepiece 9 mm yang juga dari Celestron, lalu ada eyepiece 30 mm 2 inci dari GSO. Sebelum kita mulai pakai si teleskop ini, kita harus kolimasi dulu dengan bantuan laser collimator. Kolimasi adalah proses penyelarasan antara cermin sekunder dan juga cermin primer dari teleskop jenis Newtonian. Caranya cukup gampang sih sebenarnya. Tinggal kalian pasang aja si collimatornya itu ke fokuser teleskop dan pastikan si lubang ini tuh menghadap ke belakang teleskop. Selanjutnya kita harus setting supaya cahaya lasernya itu tepat berada di tengah cermin primer yang ditandai oleh lingkaran ini guys. Caranya dengan mengadjust 3 baut yang ada di holder cermin sekunder. Bagi pemula, proses ini tuh emang agak-agak membutuhkan kesabaran ya guys. Tapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa dan prosesnya pun akan lebih cepat. Setelah proses penyelarasan cermin secondary selesai, tahap selanjutnya adalah menyelaraskan cermin primary dengan menyeting supaya cahaya laser ini tuh masuk ke dalam lubang ini guys. Caranya adalah dengan mengadjust baut-baut yang ada di belakang tabung teleskop ini. Proses ini tuh jauh lebih mudah dibandingkan penyelarasan cermin secondary ya guys. Oke, proses kolimasi sudah selesai, sekarang tinggal test drive guys. Gue udah colokin kabel dayanya dan tinggal nyalain aja teleskopnya. Gue hanya mencoba fungsi-fungsi dasar dari teleskop ini dan alhamdulillah semuanya normal guys. Salah satu kelebihan dari teleskop ini adalah dia memiliki built-in Wi-Fi guys, sehingga dia bisa dikontrol menggunakan HP, tablet, maupun laptop. Kita akan uji coba dulu fitur ini menggunakan aplikasi di HP. Aplikasi yang dipakai adalah SyncScan Pro. Dan alhamdulillah semua fiturnya pun normal. Dalam aplikasi ini, database benda langitnya itu jauh lebih lengkap dibandingkan di hand controllernya. Di sini kalian bisa pilih sendiri ada bintang, ada planet, galaksi, dan juga nebula. Karena teleskop ini tuh cukup besar dan berat, dan gue gak mau bongkar pasang tiap kali memakai, gue membuat add-on atau sebuah tambahan kecil, yaitu sebuah platform kayu yang udah gue pasang roda di bawahnya. Dan dengan tambahan platform ini, ukuran teleskopnya menjadi lebih tinggi lagi guys. Oke, udah cukup basa-basinya. Sekarang saatnya untuk uji coba first light atau cahaya pertama dari teleskop ini.
Untuk uji coba first light ini, kita akan cari target yang gampang-gampang aja ya guys, yaitu planet Jupiter dan juga planet Saturnus. Oke guys, sekarang ini jam 3 pagi. Kalau kalian melihat ke arah barat, itu ada planet Saturnus, dan kalau kalian melihat ke arah utara, itu ada planet Jupiter guys. Oke, sebelum kita bisa memakai sistem GoTo dari teleskop ini, kita harus melakukan yang namanya proses alignment atau penyelarasan. Jadi intinya sebelum komputer dalam teleskop ini tuh bisa menunjukkan kita benda-benda langit, kita harus kasih tahu dulu komputernya dia itu sedang berada di mana, tanggal berapa, jam berapa, dan sedang mengarah kemana. Setelah itu baru deh teleskopnya bisa mengarahkan kita ke benda-benda langit yang sedang muncul di malam ini. Setelah proses alignment selesai, sekarang tinggal kita arahin aja teleskopnya ke planet Saturnus guys. Oke, sekarang teleskopnya udah mengarah ke planet Saturnus, dan impresi pertama gua saat melihat ke eyepiece adalah wow. Wow guys, gila bener-bener jernih banget guys. Meskipun cuacanya tuh sebenarnya lagi gak bagus ya, lagi gak terlalu cerah, tapi wow. Sabar guys, sabar. Gua akan nunjukin kalian bagaimana planet ini terlihat pakai kamera HP ya guys. Tapi kalian harus ingat, kalau dari kamera HP itu beda banget guys. Apalagi dari kamera HP kentang yang gua punya. Jadinya ya lebih buram guys. Jauh lebih bagus kalau dilihat langsung menggunakan mata kepala kalian sendiri guys. Ini dia planet Saturnus melalui teleskop 10 inci. Wow, indah banget gak sih? Kalian jangan kemana-mana dulu, karena sekarang kita mau ngarahin teleskopnya ke planet Jupiter guys. Sekarang teleskop gue udah ngarah ke Jupiter sini. Ini sebenarnya udah agak pagi ya, tapi masih jelas banget guys. Masih jelas banget Jupiter, gila. Itu juga lagi ada bulan. Aduh, cakep banget bulan. Dan ini dia planet Jupiter di pagi hari melalui teleskop. Kalian bisa lihat dari video ini ada beberapa bulan Jupiter yang terlihat. Dan kalau kita turunin exposure-nya, bam! Wow! Bending-bending atmosfernya Jupiter tuh kelihatan jelas ya guys. Tapi sayangnya pada saat gue melakukan pengambilan gambar ini, Great Red Spot atau bintik merah raksasa Jupiter tuh lagi ada di sebelah sananya guys, di sisi jauh dari planet ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sementara itu gue akan lanjut lagi motret-motret benda langit pakai teleskop ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa di subscribe guys, karena gue bakal banyak banget bikin konten menggunakan teleskop ini. See you in the next videos.